Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih al-ahadiyyatu wal kalamu wal qadaru. Pembahasan mengenai ahadiyah dan kalam Allah serta takdir Allah. Huwal ahadu subhanahu la yusyaraku bi ahadiyatih. Dia maha esa, tidak disekutukan pada keesaannya. Bidzatihi wa sifatihi wa fi'lihi. Maha esa pada zatnya, maha esa pada sifat-sifatnya, maha esa pada perbuatannya. Maksudnya tidak ada zat yang maujud selain daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mempunyai sifat seperti kudrat, iradat dan seterusnya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. La ya'lamu kunhahu ghairuhu. Tidak mengetahui akan hakikat Allah itu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana al-mahdudu la yudriku ma huwa awsa'u minhu hadda, fa kaifa yudriku ghairal mahdudi. Dan apabila adalah sesuatu yang terbatas, tidak bisa memperdapati sesuatu yang lebih luas daripadanya batas, maka bagaimana yang terbatas tadi bisa memperdapati sesuatu yang tidak terbatas? Manusia itu contoh mahdud, manusia terbatas. Nah, seseorang yang diberi ilmu 10% umpamanya, tentu dia kada akan bisa memperdapati orang yang diberi Allah ilmu 50%. Kali cukup. Nah, seseorang yang terbatas kada akan bisa memperdapati yang lebih luas daripada inya batasannya. Apalagi si terbatas ini kada akan mampu memperdapati sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang murid umpamanya kada akan bisa memperdapati gurunya, pada murid dan guru sama-sama terbatas. Kenapa kada bisa si murid memperdapati gurunya? Karena gurunya lebih luas daripada muridnya. Nah, seseorang yang terbatas kada akan bisa memperdapati yang lebih luas, apalagi memperdapati yang tidak terbatas, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi
tidak akan tahu hakikat Allah itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang hanya tahu sesuatu yang tak terbatas, yang hanya tahu adalah sesuatu yang tak terbatas juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, firman Allah, la tudrikuhul absar, tidak memperdapati akan Allah oleh penglihatan, tidak memperdapati oleh Allah penglihatan. Wal idraku, bermula idrak memperdapati itu artinya al-ihatatu bikunhihi, meliputi dengan hakikat Allah. Penglihatan kita ini kada akan bisa meliputi dengan hakikat Allah itu, baik di dunia atau di akhirat. Mata kita kada akan mampu meliputi dengan hakikat Allah. La tudrikuhul absar, tidak bisa memperdapati akan Allah oleh penglihatan. Artinya memperdapati apa? Meliputi dengan hakikatnya Allah oleh penglihatan kita kada kawan itu. Wa qala, dan Allah berfirman lagi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah ahli surga ketika itu bercahaya memandang kepada Tuhannya. Ini seolah-olah bertentangan antara dua ayat ini. Ayat yang tadi menyebutkan tidak memperdapati akan Allah oleh penglihatan, tapi di ayat sini di dalam surga orang-orang beriman itu memandang kepada Allah. Nah, apa perbedaannya antara memperdapati dan memandang itu? Kalau memperdapati itu artinya meliputi. Nah, kita kada akan bisa meliputi hakikat Allah dimanapun, di surga kah dimana kada akan bisa meliputi. Kalau memandang biasa, nah itu bisa di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam ru'yatul mu'minin li rabbihim azza wajal. Dan telah sahih daripada Nabi, setelah ada kabar dari Nabi, melihatnya orang yang beriman bagi Tuhan mereka azza wajal. Wal idrakul mampiyu ghairur ru'yatil musbatah, memperdapati yang dinafikan. Tadi kan tidak bisa memperdapati Allah penglihatan kita, memperdapati itu dinafikan. Ghairur ru'yah, nah kalau melihat itu kada dinafikan. Payasihhu, makasah bisa terjadi ayyarahu, bahwa seseorang itu melihat Allah, walakin la yuhitu bihi, tetapi tidak bisa meliputi dengan Allah. Bisa kita melihat Allah, tapi kita kada bisa meliputi dengan Allah itu. Kalau idrak memperdapati itu artinya meliputi, itu kada bisa. Kalau memandang aja bisa di surga. Wahia, dan memandang Allah di surga itu pun ghairur ru'yati, bukan memandang al-muqtadiyati, yang menuntut lil jismiyah, bagi jisim, awil hudus atau baharu.
Nah, kayak apa kita memandang Allah kan dalam surga itu? Nah, itu pun bukan memandangnya kita seperti memandang yang berbenda atau yang baharu. Waqad amanna, sungguh kita beriman, bi anna qaulallah, bahwa firman Allah yang menyatakan bahwa kita melihat dia di dalam surga hakun, benar, beriman kita. Wa qaula rasulihi, dan kita beriman bahwa perkataan Rasul Allah hakun, benar, alal wajhil ladzi yaliku, atas jalan yang layak, bikamalihil aqdas, dengan kesempurnaan Allah yang maha suci azza wajal, la tashbiha wala takyifa, tidak menyerupakan dan tidak bisa mencarakan. Kayak apa kira-kira kita melihat Allah kayaknya di surga itu? Kadang-kadang dicarakan, tapi kita wajib percaya bahwa itu terjadi karena firman Allah menerangkan. Subhanaka anta kama athnaita ala nafsik la nuhsi sana'an alaik. Wa kalamuhu azza wa jalla haqqun, dan kalam Allah itu benar. Wa madhhabus sadatis sufiyah fihi madhhabus salafis salih, mazhab ulama tasawuf pada kalam Allah sama lawan mazhab salafis salih, annahu qadimun ghairu makhluk, kalam Allah itu qadim, bukan makhluk. Baik ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama salafus salihin sepakat bahwa kalam Allah itu qadim, tidak makhluk. Wa man za'ama annahu hadithun yashtariku ma'al hawadith bil huduth wa huwa dhallun mukhalifun li madhhabis salaf. Barang siapa yang menyangka bahwa kalam Allah itu baharu, bersyarikat serta yang baharu pada baharunya, maka dia itu sesat, menyalahi bagi madhab salafis salih. Orang yang beranggapan bahwa kalam Allah itu makhluk, kalam Allah itu qadim, maka dia sesat. Wa fitnatul qawli bi khalqil Qur'an allati hamala rayataha Ibnu Abi Duwada sabitatun. Fitnah pendapat yang menyatakan dengan Al-Quran itu makhluk, yang dipimpin oleh Ibnu Abi Duwad, yang membawa akan panji-panjinya oleh Ibnu Abi Duwad, itu pun terjadi. Dulu ada terjadi satu fitnah besar, yaitu yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Nah, kalam Allah itu baharu. Wala yashukku aqilun bi annal imam Ahmad duriba liyaqula biqaulihi falam yaqul. Wala yashukku aqilun bi annal imam Ahmad duriba liyaqula biqaulihi falam yaqul. Tidaklah ragu orang yang berakal pada bahwa Imam Ahmad bin Hambal dipukul agar dia mengata dengan perkataannya baharu Quran tadi, tapi beliau tidak mau mengata. Imam Ahmad bin Hambal dipukuli, dipenjara, disiksa agar mau mengikuti pendapat yang menyatakan Quran itu baharu. Tetap sidin kada mau. Beliau tetap berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, tidak datang kepada mereka dari peringatan dari Tuhan mereka yang baru.
Nah, ini nas bagi orang-orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu baharu. Di Quran juga jarinya nasnya, yaitu ayat yang menyatakan ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, tidak datang kepada mereka dari peringatan dari Tuhan muhdatsin yang baru. Nah, pemahaman itu bahwa muhdatsun itu peringatan Allah, kalam Allah baharu bin nisbati lahum, dengan nisbah bagi manusia. Lam ya'lamu, dahulu mereka tidak tahu akan Al-Quran, akan kalam Allah min qablu, sebelumnya. Walam ya'rifu, mereka tidak mengenal mislahu, seperti Quran, an abaihim, dari nenek moyang mereka. Nah, kalam Allah itu bagi kita bujure baharu. Arti baharu apa? Dahulu kita kada kenal, dahulu kita kada tahu, sekarang tahu, baru ngarannya. Kalau mengatakan kalam Allah itu baharu tapi kepada kita, nah itu kada jadi masalah. Nah, wa man za'ama annahu muhdatsun, siapa yang menyangka bahwa kalam Allah itu baharu bin nisbati lizzatil aliyah, dengan nisbah kepada zat Tuhan yang maha tinggi, faqad khaba wa khasira. Nah, orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu baharu nisbah kepada zat Allah, nah ini yang sesat. Wa yas'alu ba'du man la yafqahu, dan bertanya sebagian orang yang kada paham, kaifa yahkil haqqu qaula unasin qabla wujudihim, bagaimana menghikayatkan Allah perkataan manusia sebelum adanya mereka. Al-Quran itu kadim. Di Quran ini banyak menceritakan perkataan-perkataan manusia yang orangnya belum ada. Di Quran sudah diceritakan tentang umat Nabi Musa, di Quran tentang umat Nabi Isa, padahal orangnya belum paparakan ada. Kan Quran ini kadim, sudah ada sejak dahulu kala. Nah, bagaimana bisa Allah mengisahkan perkataan-perkataan yang orangnya belum ada? Wal jawab an dzalika yasir. Alam yasbut bil hadis bis sahih, adakah tidak sabit dalam hadis sahih annal qalama, bahwa kalam Allah, kalam lain kalam nang kap halusnya kalam pina, annal qalam, bahwa kalam kataba, telah menulis kullama huwa kain, tiap-tiap yang terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dalam lauhil mahfuz itu sudah ada catatan kejadian-kejadian apapun sampai hari kiamat kaina. Nang belum terjadi sudah ada tulisan-tulisannya. Afalam yakun ma sayukhatibullahu bihi Musa wal anbiya maktuban qabla hadhihi nash'atil insaniyah, apakah tidak ada sesuatu yang selagi menghitab Allah dengan itu kepada Nabi Musa dan para nabi-nabi tertulis sebelum ini kejadian manusia? La syakka, tidaklah ragu-ragu, anna dzalik, bahwa yang demikian kana maujudan, sudah ada fi alami zuhur, pada alam zuhur, fil lauh, dalam lauhil mahfuz. Wa kana qabla dzalik, dan adalah sebelum demikian, fil ghaib, pada yang gaib, alladzi la ya'lamuhu illallah fil butun, dan adalah sebelum demikian pada gaib yang tidak mengetahui akan dia kecuali Allah pada batinnya. Wa sallamna ilma kunhihi lillah, dan kita serahkan ilmu sebenarnya itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
Ammal qadaru, adapun takdir, fa imanuhum bihi imanu sahabah ridwanullah alaihim, iman mereka itu pada takdir imannya para sahabat radhiyallahu alaihim. La yubtiluna hujjatallah ala khalqih, tidak membatalkan hujjah Allah atas makhluknya. Kita percaya dengan takdir, segala sesuatu itu ditakdirkan Allah. Iman, kafir, taat, maksiat, semuaan itu adalah takdir Allah. Kita percaya itu, dan itu kadang membatalkan akan hujjah Allah kaina atas makhluknya. Karena pegang pada sembahyang gitu kan, takdir engkau bang sudah. Nah kadang-kadang di akhirat seperti itu. Pataklipu hakun, taklif itu benar adanya. Taklif itu kewajiban sembahyang, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban berbuat kebaikan. Taklif itu benar adanya. Wa qad ajma'atil ummatul islamiyyatu, dan sungguh sepakat umat Islam min jabariyatin wa mu'tazilatin wa ahli sunnah ala zalik. Kewajiban sembahyang contohnya itu disepakati oleh umat Islam bahwa itu ada pada manusia, baik mereka golongan Jabariyah, baik golongan Mu'tazilah, baik golongan Ahlu Sunnah, semua mengakui bahwa kewajiban manusia itu ada terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yuskitit taklifa bisyurutihil ma'rufati bisyari'atil mutahharah, dan tidak menggugurkan akan taklif dengan syaratnya yang dikenal pada syariat yang suci, illal mulhidun al ibahiyyatul kharijun anil Islam. Tidak menggugurkan akan taklif itu kecuali orang-orang yang ingkar, yang beraliran bebas, yang keluar dari Islam. Orang yang merasa dirinya tuh kada ada kewajiban kepada Allah, pray, itu orang-orang yang di luar daripada Islam. Kalau inya masih umat Islam, mazhab apapun inya, Jabariyah kah, Qadariyah kah, Mu'tazilah kah, Ahlu Sunnah kah, semua mengakui bahwa setiap manusia itu ada punya kewajiban terhadap Tuhan, taklif. Wal qadaru wal iradatu wal qudratu la syakka fi mutabaqati hadil ilmil azali, dan takdir, iradat, kudrat tidak ragu-ragu pada sesuainya bagi ilmu Tuhan yang azali. Wala tanafiya bainal ihatatil ilmiyah, dan tidak ada perselisihan, tidak ada bertolak belakang antara meliputinya ilmu wa taklif dan taklif pada indal jami di sisi sekalian umat Islam. Wa idza kana khilaful ummatil islamiyyati bi jami'i tawaifiha lam yatanawalit taklifa nafsah wa innama yunsabu ala sababit taklif fal khilafu fi hakikatihi idzan laisa bidibalin. Bila adalah khilafnya umat Islam dengan sekalian golongan-golongannya tidak mencapai akan taklif itu pada dirinya. Tadi seluruh mazhab dalam Islam sepakat bahwa taklif itu ada, kewajiban kita kepada Allah itu ada. Hanya saja didirikan itu khilaf atas sebab taklif. Nang jadi perselisihan itu sebabnya aja. Kenapa kita ditaklif oleh Allah? Seluruh mazhab dalam agama Islam sepakat bahwa sembahyang itu wajib hukumnya bagi setiap manusia yang cukup syarat. Jabariyah kah, Mu'tazilah kah, Qadariyah kah, Ahlu Sunnah kah, sepakat
sembahyang 5 waktu itu wajib dilakukan. Orang nang kada bersambayangan tuh orang nang ibahiyah aliran bebas nang kada betuhan. Kalau orang masih menganut mazhab Jabariyah masih wajib sembahyang. Orang menganut mazhab Mu'tazilah masih wajib sembahyang. Taklif itu masih ada. Nang jadi perselisihan antara mazhab-mazhab ini sebab taklifnya itu aja, sebabnya kenapa maka wajib. Perkara sembahyang itu wajib sepakat ulama. Mazhab manakah? Asal Islam aja wajib sembahyang 5 waktu itu. Cuma masalahnya kenapa maka wajib? Nah itu yang lain pendapat. Jadi khilafnya itu mengenai masalah kenapa maka wajib. Nah jadi pal khilafu fi hakikatihi idzan laisa bizibalin, maka masalah khilaf itu pada sebenarnya kada perlu dipermasalahkan. Yang penting inya sembahyang. Fa inna man waqafa ala sababi taklif biyakinin fasaya'lamu annahu mukallafun. Orang yang berhenti atas sebab taklif dengan yakin, maka dia tahu bahwa dia adalah mukallafun, seorang yang mukallaf, yang dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna taklifa haqqun, bahwasanya taklif itu benar. Wa sayahmalu ala dzalikal asas, dan dia akan berbuat atas yang demikian asas. Wala yadurru in kana sababuhu hadza aw zaka, dan tidak mengapa jika adalah sebabnya itu taklif ini atau itu, kada jadi masalah. Yang penting kesepakatan di antara umat Islam itu ada bahwa seorang hamba itu punya kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haitsu innal ummata qad ajma'at ala taklif, dan sekira-kira bahwa umat Islam sungguh sepakat atas taklif. Fala syakka, maka tidak ragu-ragu, anna man amana bihi wa jahila sababahu fahuwa najin indal jami'. Tidaklah ragu bahwa orang yang percaya dengan taklif dan dia kada tahu sebabnya taklif, dia selamat. Taklif itu jadinya bujur. Perintah Tuhan kepadaku itu bujur ada. Tapi nya kada tahu sebabnya, kenapa Tuhan memerintahnya kada tahu sebabnya. Kada jadi masalah. Najin, dia akan selamat. Wa naruddu, dan kita kembalikan ilal ilmil ihati, kepada ilmu yang meliputi sirrat taufik, rahasia taufik, bainama kasura ilmuna anhu, antara sesuatu yang pendek ilmu kita daripada sesuatu itu. Wala khilaf, dan tidak ada khilaf bainal ulama, antara ulama, annahu minal mumkin, bahwa termasuk mungkin, ayyakuna hunaka, bahwa adalah di sana, minal haqaiq, daripada hakikat-hakikat. Kenapa kita diwajibkan ini? Itu mungkin di dalamnya ada hakikat-hakikat, rahasia-rahasia. Ma iza ittala'na alaih, yang bila kita mengetahui atasnya, aqamna hujjata ala anfusina, maka kita akan mendirikan hujjah atas diri kita, biwajihin minal wujuhil mumkinah, dengan jalan daripada jalan-jalan yang mungkin. Wal aqlun nazih, akal yang bersih, la yaj'alu dzalik, tidak menjadikan demikian, fi haizil mustahilat, pada keadaan yang mustahil. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wal fawqiyatul 'arsyiyatu lam tarid. Ar-Rahman, bermula Allah, di atas aras dia bersemayam, sedangkan fauqiyah arsyiyah itu tidak mendatang dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Amanna billah, kita beriman dengan Allah,
wa bima jaa anillah ala muradillah. Kita beriman dengan Allah dan dengan sesuatu yang datang dari Allah atas yang dikehendaki Allah, min ghairi takyifin wala tamthilin wala ta'tilin, dari ketiadaan menjelaskan, menyerupakan dan mengusungkan. Allah menyatakan Dia bersemayam di atas aras. Kita percaya itu, dan kita percaya dengan maksud Allah apa dengan demikian itu, tanpa menjelaskan dan mengumpamakan dengan yang baharu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Hadhihi aqidatus salaf. Ini akidah ulama salaf. Wa hadza huwa alladhi yajibu an nuwajiha bihi an-nusus al-waridata fil kitabi was sunnatil mutahharah. Dan ini yang wajib bahwa kita hadapkan dengannya akan nas-nas yang mendatang dalam Quran dan sunnah yang suci, duna ziyadatin au nuksan, dengan tiada menambah atau mengurang. Walakin ba'du man yadda'il iltizama bidzalik, tetapi sebagian orang yang mengaku melazimi dengan demikian Quran sunnah, yazidu, dia menambah, min indihi, dari sisinya, wa bi ijtihadihi, dengan ijtihadnya, wa ra'yihi, dengan pikirannya, wa hawahu, dan hawanya, lafza lafaz, wa anna Allah mustaqirrun fawqal aras. Orang yang mengaku melazimi Quran, melazimi sunnah, ini mengucapkan bahwa Allah itu berada di atas aras. Wa anna Allah mustaqirrun fawqal arsi. Wa hadzal lafzu binafsihi hakaza lam yarid fil Quran wala fis sunnati sahihah. Lapas seperti itu dalam hadis kadada, Quran kadada. Wa anna Allah mustaqirrun fawqal aras. Di Quran kadada macam itu, di hadis kadada macam itu. Wa inna ma warada, hanya saja mendatang di Al-Quran lafzul istiwa. Wa lafzul istiwa laisa khassan bil arsi, bukan khusus dengan aras. Bal warada, bahkan mendatang bi ghairihi, pada selain aras. Kaqaulihi tsumma stawa ila sama. Fal qawlu bi anna Allah fawqal arsy yahtamilu ma'anin muta'addidatan. Bermula perkataan dengan bahwa Allah di atas aras itu mengandung makna yang banyak. Minha ma huwa kufrun sharih wa minha ma huwa imanun sahih. Kalau kita mengatakan Tuhan di atas aras, Tuhan di atas langit, nah Tuhan di atas kursi, itu perkataan itu bisa membuat kita kafir, bisa membuat kita beriman. Artinya ucapan-ucapan itu mengandung makna yang banyak, bisa mengkafirkan, bisa kada. Li'annahu in arada bidzalik at-tajsima wal ihatatal makaniyata wat tashbiha bi fawqiyatil makhluqati wal hadisati allati tusafu bil fawqiyah, kama yaqulul qailu jalastu fawqal kursi aw 'alal kursi, fa in aradal qailu bi fawqiyatil arsi hadhil fawqiyata allati tufidu tajsima wat tasbiha wan nisbatal makaniyata waz zamaniyata fa huwa kufrun sharih. Allah di atas aras, ujarnya. Namun kehendak nang di atas jadi, maka terjadilah.
Nah, itu artinya mengatakan bahwa Allah itu di atas. Nah, bila perkataan seperti itu dikehendaki menjisimkan Allah dan meliputkan tempat dan menyerupakan dengan di atas makhluk dan nang baharu yang disifatkan dengan atas, seperti orang yang berkata aku duduk di atas kursi atau alal kursi. Nah, jika dia menghendaki dengan di atas aras itu akan ini di atas yang memberi faidah, akan menjisimkan, menyerupakan, menisbahkan tempat dan masa, maka itu kafir itu orang. Nah, kalau dia mengatakan bahwa kalau Allah yang di atas itu menghendaki ini, maka terjadilah. Nah, kalau pahamannya waktu mengucap itu Allah itu di atas, seperti di atas benda, seolah-olah seperti menjisimkan Allah, nah maka itu ucapan membawa kepada kekafiran. Kama yadullu alaihi al-Qur'anul Karim min qawlihi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, wa qawluhu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa in arada bihadhil fawqiyyati ar-rutbata wal maqam wal ulu, jikalau dia menghendaki dengan ini di atas martabat, kedudukan, ketinggian, kama yu'awwiluhul ba'du, sebagaimana menakwilkan akan dia sebagian ulama, au arada, atau dia menghendaki fawqiyatan, di atas laikatan yang layak, bimakamillah jalla jalaluhu, dengan makam Allah jalla jalaluh, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, min ghairi tasbihin, dari ketiadaan menyerupakan, wala tamtsilin mencontohkan, wala ta'tilin mengusungkan, kama yaquluhul ba'dul akhar, fala syakka bi annahu al-imanus sahih alladzi karrarahu a'immatus salafis salih radhiyallahu anhum. Amun inya menghendaki ujanya Tuhan di atas aras, Tuhan di atas langit, amun inya menghendaki dengan ucapan di atas itu merupakan martabatnya Tuhan itu di atas dari segalanya, ketinggian Tuhan daripada segalanya, bukan menyerupakan Tuhan dengan jisim, nah maka itu iman yang benar. Kita mengetahui bahwa atas lawan bawah itu lebih mulia atas. Kalau kita pakaikan sesuatu yang mulia itu kepada Allah, Tuhan di atas. Nah, bukan mengatakan bahwa Tuhan di atas macam kita di atas kursi, bukan seperti itu. Kita mengatakan Tuhan di atas artinya Tuhan punya kedudukan yang mulia, Tuhan punya tempat yang agung, Tuhan punya makam yang tinggi. Namun macam itu pengertian kita mengucapkan bahwa Tuhan di atas langit, nah itu kada salah. Walhasil anna wasfar rahman bi annahu fawqal aras, bahwa mensifatkan Tuhan dengan bahwa Tuhan di atas aras, ma'a kaunihi, serta keadaannya, gaira waridin, tidak mendatang bihadal lafzi, dengan ini lafaz, bil Quran atau bis sunnati sahihah al muttafaqi alaiha, wala yasihu, dan tidak sah wasfullah subhanahu wa ta'ala, mensifatkan Allah, illa bima jaa anhu, kecuali dengan yang datang dari Allah, bin nassis sahih as-sabit, la bil ijtihad wala bil istinbat. Tidak boleh kita mensifatkan Allah dengan pikiran seorang, kada boleh kita mensifatkan Allah dengan pendapat seorang. Nah, kita mensifatkan Allah dengan nas-nas Al-Quran yang sudah sabit atau sunnah-sunnah Nabi. Aku mengata, hadal wasfu, bermula ini mensifatkan Allah seperti Tuhan di atas aras, Tuhan di atas langit, ma'annahu lam yarid, padahal itu tidak ada mendatang dalam Al-Quran ucapan seperti itu,
fa innahu yu'ti ihtimalatin muta'addidatan, itu memberikan kemungkinan-kemungkinan yang berbilang-bilang. Faminha ihtimalul kufri, kemungkinan kafir ada. Tuhan di atas langit. Nah, orang mengucapkan seperti itu bisa jadi kafir. Idza arada bihi tajsim, kalau dia menghendaki dengan ucapannya itu menjisimkan Allah. Wa minha ihtimalul iman, dan setengahnya lagi kemungkinan iman. Idza arada bihil ma'nal warid, bila menghendaki dia dengan makna yang mendatang. Tuhan di atas langit, artinya bukan Tuhan itu bajisim, kada, artinya Tuhan itu mulia andaknya. Nah, itu iman. Walakin tetapi suduru hadal wasfi, timbulnya ini mensifatkan min mukminin, dari orang mukmin muwahhidin yang bertauhid. Kalau ada orang mukmin yang bertauhid, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung ihtimal tadi, artinya Tuhan itu di atas aras, Tuhan itu di atas langit. Orang ini orang beriman. Nah, yujibu alaina, mewajibkan atas kita, an nahmilahu, bahwa kita menanggungkan ala ma'nahul imanis sahih, atas makna imannya yang benar. Kalau ada orang beriman yang mengatakan bahwa Tuhan di atas langit, jangan dikatakan dia kafir, karena kita ihtimalkan bahwa inya paham dengan apa yang dikatakannya itu, bahwa kada menjisimkan Allah. Wa misluhu lafzu, seumpamanya lafaz Allah mawjud fi kulli makan, ujarnya Allah itu ada di tiap-tiap tempat. Nah, ini ucapan bisa membuat kafir, bisa membuat kada. Allah mawjudun fi kulli makan, Allah itu ada di mana-mana. Napa huwa ma'a kaunihi aidan yu'ti nafsal ihtimalatil muta'addidata, itu pun kalimat memberikan kepada kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Allah itu ada di mana-mana, di langit ada, di bumi ada, di laut ada, umpamanya ucapan seperti itu bisa kafir namun mengucapkan itu. Lakin tetapi suduruhu min mu'minin muwahhidin yujibu alaina hamlahu ala aqrabi ma'anihi ila tauhid tahsinan lidhanni bil muslimin. Tetapi timbulnya ucapan itu dari orang beriman yang bertauhid mewajibkan atas kita menanggungkannya atas paling hampir maknanya kepada tauhid, karena membaikkan sangka bagi orang muslimin. Kalau ada orang Islam berkata bahwa Allah itu ada di mana-mana, nah kita husnuzan kepada dia bahwa dia mengerti dengan ucapannya itu. Jangan sampai kita mengatakan, oh itu kafir ucapan itu, jangan sampai. Walaupun kemungkinan membuat inya kafir ada dari ucapan seperti itu. Fakaifa biman yubadiru wa yatasarra'u ilal hukmi bil kufri wal ikhraj anil Islam. Bagaimana dengan bersegera kepada menghukumkan kafir dan keluar dari Islam? Jangan belaka-lakas kita menghukumkan inya kafir, jangan itu. Wala syakka, dan tidak ragu-ragu, indana, menurut kami, fi annal mutakallima, pada bahwa orang yang mengata bihadal kalam wa ghairih, dan seumpamanya, min awamil muslimin, daripada orang-orang awam muslimin, alladhi yaridu hadal lafzu, yang datang ini lapas, ala alsinatihim, atas lisan-lisan mereka, la yaka'u bitasawwurihim, tidak jatuh pada rupa mereka, bayangan mereka, abadan, selama-lamanya, al ma'nal kufriyah, makna kafir, wal mafhumah syirkiyah, pahaman syirik, alladzi kad yahtamiluhul lafzu, yang mengandung akan itu makna oleh lafaz tadi. Artinya walaupun orang-orang awam muslimin
mengucapkan kalimat-kalimat seperti tadi, tetap kita menanggungkan bahwa yang dimaksudnya itu adalah makna yang bukan membawa kepada kafir, makna yang bukan membawa kepada syirik. Balil maksud min al makna al am, bahkan yang dimaksud daripadanya makna yang umum, alladzi yatasawwaruhu may yaqulu, yang merupakan akan dia oleh orang yang mengata bil ma'iyyatil ilahiyah, dengan beserta yang dinisbahkan kepada ketuhanan, wahiyya ma'iyyatul ilmi al hifzi wan nasri wat ta'yid. Allah ada di mana-mana. Kalau dipadahkan zat Allah nang bejungkung ada di mana-mana, itu kafir kita. Tapi kalau kita katakan bahwa Allah tuh ada di mana-mana, artinya ilmu Allah itu meliputi di mana-mana, pertolongan Allah itu meliputi di mana-mana. Nah, itu iman. Kada kafir. Nah, jadi kalau ada ucapan yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, kita takwilkan bahwa ucapan seperti itu maknanya adalah Allah ada di mana-mana, maksudnya pertolongan Allah itu, anugerah Allah, nikmat Allah itu selalu ada di mana-mana, bukan zatnya nang ada. Nah, kemudian al istiwa bil istiqrar.